Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat para narasumber pada kajian keislaman hari ini, kajian pendidikan hari ini. Beliau ada Dr. Siva Indina, kemudian ada Pak Dr. Sani, dan juga ada Pak Profesor Dr. Abdul Haris. Beliau ini adalah pakar-pakar, dan saya kira kajian pendidikan hari ini mengangkat tema tentang bagaimana madrasah mencetak generasi muslim yang saintis. Nah, dalam hal ini ada hal-hal yang sesungguhnya menarik kita akan bersama, bahwa di dalam pendidikan Islam, khususnya di dalam Al-Quran, ada hal-hal yang sebenarnya disebut saintis, pengetahuan itu sendiri itu saintis. Dan ini tetapi di dalam realitas masyarakat justru kadang-kala karena mungkin ada pemahaman yang salah atau pemahaman yang salah tentang itu, sehingga kalangan Islam sendiri, kalangan pendidikan Islam sendiri memaknai itu tidak pada prakteknya, pada realitasnya, tetapi pada hal yang rutinitas, misalnya akidah, Al-Quran, pengetahuan dan seluruhnya di dalam Al-Quran itu lebih dimaknai pada ritualitas, tidak dimaknai itu adalah satu bentuk yang simetris yang bisa dimunculkan menjadi sebuah tindakan-tindakan. Nah, faktanya kemudian banyak madrasah-madrasah kita yang akhirnya tidak menonjol di bidang saintis. Nah, dalam hal inilah kita akan mencoba mengkaji dan sekaligus memberikan ulasan-ulasan yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Kita mulai dari buku Dr. Indina, Sifat Indina, Sifat Indana. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian tentang Islam dan saintis ini sangat menarik karena sekarang ini terkait dengan pelaksanaan kurikulum 2013, yang mana pada standar kompetensi lulusan itu mengamanatkan ada salah satu komponen yang harus dicapai, yaitu sikap. Salah satu sikap yang ada di dalam kompetensi inti kurikulum 2013 itu adalah tentang spiritual. Nah, itu di dalam kurikulum yang sekarang itu kita harus mencapainya, bahkan harus mengakses tentang itu. Nah, saat ini madrasah kita itu sudah banyak yang mengimplementasikan, bahkan menjadi sekolah sasaran pelaksanaan kurikulum 2013. Seyogianya dengan pelaksanaan itu, madrasah kita tidak perlu lagi khawatir, gundah atau galau, karena pada faktanya sesungguhnya kita punya kelebihan mata pelajaran dibanding sekolah-sekolah yang lain. Di antaranya mata pelajaran itu adalah tentang Al-Quran dan hadis. Kalau kita cermati isi di dalam Al-Quran dan hadis itu semuanya adalah pengetahuan. Ya, ada ilmu tentang angka, ada ilmu tentang bahasa, ada ilmu tentang manusia, ada ilmu tentang kesehatan, ada ilmu tentang psikiater. Itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah, dengan makna itu sesungguhnya anak-anak
pernah mengalami dulu pada saat saya masih sekolah, itu implementasi pelaksanaan mata pelajaran tersebut itu kurang optimal dalam hal pemaknaannya. Jadi kurang bisa mengkaji makna yang terkandung apa sesungguhnya itu, tapi lebih banyak kepada bagaimana itu dituntut untuk menghafal. Jadi anak-anak kadang mengeluh ini banyak hafalannya tapi maknanya itu kurang. Nah, oleh sebab itu dengan adanya kurikulum ini sebenarnya nantinya harapan kita itu madrasah itu harus berada di yang paling depan untuk memberikan contoh apa yang dimaksud mengimplementasikan KI 1 di dalam kurikulum 2013, terutama tentang spiritual. Karena saya juga ada keluar, misalnya salah satunya adalah guru matematika itu yang kemarin mengatakan bahwa KI 1 itu tidak bisa di matematika mengagumi apanya, mengagumi angkanya. Padahal makna mengagumi itu kan bisa dari ciptaan Allah. Mengagumi itu kan bisa dilihat dari proses berpikir. Jadi kalau kita mengagumi itu tidak sekedar hanya melihat, membaca dan tahu, terus rutinitas dilakukan, tapi mengagumi itu lebih kepada bagaimana melaksanakannya, bagaimana kita lebih mendalami proses yang terjadi di dalamnya sehingga timbul kecintaan kita akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu garis besar yang bisa saya sampaikan tentang implementasi atau menyiapkan generasi muda kita yang betul-betul Islami dan saintis, gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan Bu Dr. Indah Supaindah ini cukup menarik sebenarnya. Bagaimana implementasi dari makna di kalangan pendidikan Islam, khususnya di masyarakat ini menjadi sebuah perilaku yang akhirnya menjadi satu bentuk kecintaan, sehingga ini akan lebih bermakna. Nah, barangkali mungkin akan disampaikan oleh Dr. Musani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya belum Pak Anies. Di kajian yang menurut saya cukup menarik dan menggigit. Saya akan mengawali dari dikotomi dari kita sebagai orang Islam berbagai pandangan secara umum. Dikotomi yang menurut saya ini warisan para penjajah yang memisahkan antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Nah, sementara ketika kita lihat zaman para sahabat, banyak sekali para tabi'in atau para pakar-pakar yang di bidang pendidikan, di bidang kedokteran, di bidang matematik, itu beliau itu adalah hafal Quran, keagamannya luar biasa sekali. Tetapi mungkin karena ketika orang Islam kalangan orang syarif dan turun-temurun sampai pada penjajah, warisan dikotomi itu sampai saat ini masih muncul, bahwa yang namanya pendidikan umum itu ya sudah yang belajar matematika, IPA, fisika, kimia dan lain-lain. Sementara pelajaran agama itu hanya mengkaji bagian fikih, akidah, akhlak dan sebagainya. Nah, dampaknya menurut saya ini cukup panjang, bahwa ketika ini tidak dikumpulkan kembali, maka mereka yang katakan di pesantren berpikir sebenarnya bahwa belajar itu adalah belajar tentang urusan
yang tidak berbahasa pesantren, maka belajar itu ya yang terkait dengan budaya nasional, yang itulah yang dikedepankan. Akibatnya yang terkait dengan keislamannya mungkin diperlukan. Nah, hal yang cukup menarik dalam kajian ini adalah bagaimana menyatukan dua hal itu. Nah, sisi lain bahwa kita ingat sebuah ungkapan bahwa ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya. Insya Allah ungkapan dari Sayyidina Ali seperti itu. Kemudian ini mengisyaratkan pada kita semua bahwa kita harus memberikan bekal yang cukup bagus kepada anak kita yang akan hidup masa kini dan akan datang. Nah, tentu hal yang seperti ini tidaklah cukup anak-anak kita itu diberi bekal dengan muatan-muatan keislaman saja, muatan keislaman saja. Tetapi masalah sayang itu tidak bisa dinafikan, apalagi kalau dikaitkan dengan perkembangan zaman sekarang ini yang menurut saya sangat dahsyat sekali itu analisisnya. Bahwa coba sekarang ada sebuah prediksi bahwa 20 tahun ke depan dunia ini orang misalnya itu ketika mau operasi itu tidak harus dengan dokter, tetapi juga dengan robot. Jadi robot yang ahli di bidang-bidang tertentu, ahli bedah, kemudian ahli semua robot, sampai pada guru pun menurut saya 20 atau 30 tahun ke depan itu harus berpikir ulang. Kenapa? Ada sebuah analisis bahwa untuk belajar bahasa apapun cukup dengan robot. Nah, ini menggelitik kita semua bahwa tidaklah cukup anak-anak kita itu dibekali dengan cukup dengan bekal agama. Jika madrasah kita atau anak-anak kita di madrasah ini semua hanya mempelajari hal-hal atau pelajaran sifatnya agama, dia akan menjadi penonton di masa akan datang, bukan menjadi pemain. Bahkan ketika era global ini semakin besar, semakin tidak ada batas antar negara, tidak menjadi pemain lagi. Mencari pekerjaan itu juga kalah saya dengan negara luar. Ketika era global semakin dibuka, semua pencari pekerjaan dari negara luar boleh masuk ke Indonesia. Maka anak kita tidak bisa bersaing. Anak Surabaya persaingannya yang bukan hanya anak Surabaya, bukan anak Australia lagi, tapi bahkan dengan lulusan dari Singapura, dari Malaysia, dari Australia. Nah, ini mengingatkan kita semua sebagai pendidik agar kita betul-betul memberikan bekal kepada anak kita agar siap mengikuti era-era depan ini. Lalu pertanyaannya, ketika hal dari dikotomi ini kemudian analisis yang akan datang ini, apa yang harus dilakukan? Bekal apa sebagai kepada anak kita? Maka jawabannya adalah bagaimana menyatukan generasi Islam yang hanya disuruh tadi. Jadi pembekalan servis itu adalah suatu keniscayaan. Nah, masuknya atau diterapkannya kurikulum 2013 ini menjadi pintu masuk agar semua sekolah, semua madrasah sadar bagaimana anak-anak kita itu didekati dengan peraturan seperti itu. Nah, saya berani mengatakan seperti itu bahwa ini kita berikan bekal. Kenapa? Seperti yang disampaikan Musyifa tadi bahwa di kurikulum 2013 itu tidak hanya mengidolakan kognitif. Jadi pada kurikulum sebelumnya memang disampaikan bahwa afektif, kognitif, psikomotor itu selalu didengungkan, tapi aplikasinya atau implementasinya masih dalam tataran kognitif. Buktinya apa? Ujian nasional itu masih terus didengungkan. Akibatnya anak dikatakan cerdas ketika matematikanya bagus, fisikanya bagus dalam tataran kognitif. Akibatnya dalam tataran yang terkait dengan keterampilan, bagaimana dia melakukan penelitian, bagaimana dia mengungkap pendapat dan lain-lain yang sifatnya sangat saintis, itu menjadi tumpul. Jadi dan gurunya pun repotnya menurut saya, guru-guru yang ada ini mengajarkan kepada anak itu kenapa betul janji. Jadi tidak dibiasakan anak-anak itu melakukan sebuah penelitian. Mengapa? Contoh yang sederhana ya.
guru menerangkan bahwa udara kalau kena panas itu memuai, kalau kena dingin menyusut. Guru itu gampang menjelaskan seperti itu. Anak-anak, udara kalau kena panas memuai, kalau kena dingin menyusut. Tapi tidak pernah dipraktekkan mengapa seperti itu. Jadi anak itu sepertinya hafalan gitu. Jadi lagi-lagi coba diubah, lakukan praktek. Padahal praktek yang sangat sederhana. Ambillah botol aqua, beri balon misalnya balonnya, lalu masukkan ke dalam air yang panas, maka nanti balonnya akan berkembang. Sangat sederhana. Kapanpun kita bisa melakukan praktek seperti itu. Nah, jika hal yang seperti ini tidak dibiasakan untuk dicobakan dalam pembelajaran, ya jangan harap kita menjadi saintis. Menurut saya momen yang tepat ketika kurikulum 2013 ini, mari kita arahi kembali bagaimana para ilmuwan mempelajari kembali ilmuwan Islam yang dulu yang sudah sangat bagus dua hal agama dan ini, ya menurut saya madrasah atau sekolah yang Islam sudah waktunya untuk mengkaji seperti itu dan tidak lagi mendikotomi pelajaran umum dan pelajaran agama. Saya kira Pak Anies. Terima kasih. Luar biasa. Kita kasih terus dulu sama beliau. Ada lagi yang sangat betul-betul sesungguhnya ini menjadi amalan kita dan bagaimana kok dikotomi itu berdampak sangat luas sehingga pendidikan kita khususnya di agama atau di madrasah-madrasah kita itu sering hanya sifatnya ritual-ritual saja dalam tanda kutip itu, sehingga kita tidak bisa melahirkan seperti ulama-ulama zaman dulu yang beliau hafal Quran, kemudian hadis beribu-ribu dan dia juga sangat saintis, sangat saintis. Nah, barangkali mungkin tanggapan dari Pak Profesor Muhammad. Terima kasih Pak Amin. Ada dua tema menarik. Yang pertama sifat negara terkait dengan modal dasar yang dimiliki oleh pendidikan Islam baik dalam bentuk madrasah maupun sekolah. Mereka dibekali dengan wahyu yang sesungguhnya di dalamnya mengandung anjuran bahkan perintah untuk menguasai sains dan teknologi. Kalau misalnya ayat pertama yang turut kepada itu justru terima pilihan Quran, pilihan Allah. Al-Quran itu menggunakan Iqra, baca. Kalau kita baca di beberapa tafsir itu Iqra itu namanya membaca dalam arti yang sanskrit. Iqra itu dalam arti luas, bisa arti research, bisa berarti bagian dari research, misalnya observasi dan lain-lain. Kalau ini iya diterima sebagai satu keharusan, maka perintah pertama kali Allah kepada manusia ini adalah menguasai sains, ya. Bukan sholatlah, bukan hajilah, tetapi Iqra. Nah, berarti ini Tuhan menempatkan posisi yang sangat penting dalam spektrum keseluruhan, ya, untuk hidup bisa nyaman bahagia di dunia ini dengan ilmu. Karena itu Nabi mengatakan, siapa yang ingin menguasai dunia ini adalah dengan ini. Karena Allah tentunya maha itu. Tapi juga siapa yang ingin bahagia di akhirat nanti, Allah dan akhirat apa? Maha ini. Jadi makna yang penting. Nah, kemudian yang terputus oleh dunia barat adalah tidak sampai setelah ilmu itu apa. Nah, ini yang kemudian menjadikan dunia barat juga ditulis, karena di situ Iqra bismi rabbika.
setelah mengobservasi, research, dan lain sebagainya, tapi tidak harus dilepaskan dari makna transdendennya, bismi robbika, dengan nama Tuhan, dengan nama pemeliharamu, pengembangmu. Nah, ini terma yang kedua yang disampaikan oleh Pak Sani tadi. Dikotomi itu harus hilang dalam konteks memanai sumber pengenalan falak ini. Jadi dunia barat sendiri itu dikotomi, ya, dunia Islam juga dikotomi. Nah, sekarang ini waktunya membangun satu epistemologi baru, di mana Islam itu memandang integrasi antara agama dan saya. Kalau ini iya, orang belajar matematika itu sama persis nilainya dengan belajar bahasa Arab atau fikih atau hadis dan sebagainya. Karena semuanya itu pada posisi yang sama, posisi mempelajari. Nah, kalau ini iya juga, maka orang mengajar biologi seperti Bu Syifa itu sama pula, sama persis nilainya mengajar fikih. Inilah yang disebut dengan epistemologi integralis. Nah, kalau ini yang menjadi patokan utama, maka sesungguhnya kita akan membangun dunia yang sangat luar biasa berbasis Islam. Jadi justru Islam ini yang menjadi basisnya. Orang beragama otomatis menjadi orang yang berilmu. Tidak kemudian orang beragama anti ilmu. Ini yang harus dikonstruksi, ya, harus dibongkar secara epistemologi ini. Jadi maknanya ini berarti sesungguhnya kita harus menempatkan posisi ilmu, sains dan teknologi itu pada posisi yang sangat penting. Jadi dari Bu Syifa Indara dan dari Pak Sami itu sama. Nah, kira-kira itulah yang ingin diwadahi di dalam kurikulum 13. Saya baca di dasar filosofisnya di kurikulum 2013 itu maknanya. Nah, kalau ini betul ya, apa yang saya sampaikan ini, sesungguhnya 2013 ini adalah implementasi dari epistemologi integrasi antara sains dan agama. Ini yang pertama. Yang kedua, kita selalu merujuk pada karya para cendekiawan. Misalnya saya punya kitab namanya Al-Qawlul Fikih, karyanya Hafiz Zainal Mesir. Ini luar biasa, ini sesungguhnya yang menjadi kebanggaan buat umat Islam. Al-Qawlul Fikih ini itu menjadi rujukan utama ketika orang-orang Eropa mempelajari kedokteran sampai abad ke-17. Sampai abad ke-17. Karena Al-Qawlul Fikih ini diterjemahkan dalam bahasa mereka. Maknanya apa? Maknanya adalah umat Islam sebenarnya punya kontribusi besar dalam membangun peradaban dunia melalui penemuan-penemuan sains dan teknologi. Nah, benar kata Pak Sani bahwa kita memang terputus karena secara ekonomi, militer dan sebagainya kalah dengan bangsa lain, katakan gitu. Kalau ini betul, maka sesungguhnya kita punya basis yang luar biasa untuk membangun peradaban Islam ke depan. Dan peradaban Islam ke depan itu adalah peradaban yang inklusif, bukan hanya bisa dinikmati oleh umat Islam, tetapi dinikmati oleh seluruh umat manusia. Rahmatan lil alamin. Jadi tidak eksklusif hanya ini peradaban Islam yang hanya dinikmati oleh kita manusia, tapi peradaban yang akan bisa menjamin keberlangsungan kebahagiaan manusia. Nah, ini harus dibangun mulai pendidikan yang benar. Oleh karena itu, Ma'arif sebagai pelaksana program pendidikan di Nahdlatul Ulama berkewajiban untuk ini.
bagaimana pendidikan yang benar. Saya kira begitu. Luar biasa. Ada hal yang mungkin langsung dari kita menjadi ini nanti jadi saling tukar informasi aja. Ada hal yang sesungguhnya kita akan mulai yang kita mulai dalam hal ini di madrasah atau di sekolah-sekolah kita ini sesuatu yang mungkin membuka cakrawala atau mindset kita, atau kata Pak Prof tadi bahwa ada epistemologi integratif yang ini harus didengungkan dengan ke seluruh baik Nusantara atau katakanlah kita mulai dari ma'arif kita, ini menjadi sangat menarik dan kira-kira saya secara implementatif beliau-beliau ini sangat mungkin bersinggungan dengan madrasah karena bersifat. Terima kasih Pak Amin. Kalau di kita di Ma'arif ini kita sudah bersama-sama, mungkin kalau bidang saya adalah tentang inovasi pendidikan, kami sudah bekerja sama dengan teman-teman yang ada di sini. Ini sedang mendampingi teman-teman madrasah yang Ma'arif untuk bagaimana melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum 2013 itu dengan benar. Jadi ini sudah kita lakukan untuk di madrasah terutama yang sudah, dan ini nanti juga untuk yang sanawiyah ya, itu juga sudah dipersiapkan, bahkan kita sudah ada 2 gelombang untuk yang sanawiyah, dan itu kita lakukan juga dengan teman-teman yang ada di sini untuk saling sharing pengetahuan, mendampingi teman-teman, dan pada pelaksanaan pendampingan itu kita pun yang mendampingi. Dan selama ini dari hasil yang kami lakukan bersama teman-teman, kalau kita baca dari respon yang diberikan oleh para peserta, bahwa mereka sangat merasakan bukan merasa puas lagi, tapi menganggap bahwa luar biasa mengikuti kegiatan di di Ma'arif ini, karena meskipun mereka itu belum merupakan sekolah sasaran, tapi kita sudah membekali bagaimana nanti pada saat itu sudah diberlakukan untuk semua, maka mereka telah siap. Dan harapannya tadi, kesiapan itu tidak hanya siap dalam hal rutinitas untuk mempelajari bidang keilmuan seperti tadi, tapi harapannya juga integrasi yang disampaikan oleh Prof. Haris tadi itu juga sudah masuk insya Allah di dalam kegiatan-kegiatan kita. Nah, itu yang informasi yang perlu kami sampaikan, dan mungkin ini nanti bisa ditambah oleh Pak Sani. Kebetulan Pak Sani di bidang pelatihan, jadi yang terutama yang mendampingi dari awal hingga akhirnya dari Pak Sani. Oke, terima kasih Bu Sita Pak Amin. Memang Ma'arif yang sekarang ini berkebetulan juga, boleh dibilang kebetulan, karena yang tadi juga ternyata ada perubahan kurikulum yang menurut saya dari kurikulum lama, kurikulumnya KKSP berubah menjadi kurikulum 2013 sekarang ini kita punya pekerjaan yang cukup besar, satu sisi lain memang cocok sekali kurikulum yang 13 itu dalam rangka mencetak generasi Islam yang saintis tadi. Kenapa saya berani mengklaim seperti itu? Kita bisa lihat dari pendekatan pembelajaran yang memang banyak mengarah pada pendekatan saintis itu, saintifik, pendekatan keilmian itu. Kemudian mengingat bahwa pemerintah ini kan memang punya keterbatasan ya, dalam bayangkan sekian banyaknya sekolah atau madrasah, sementara pemerintah sendiri terbatas, maka swasta seperti Ma'arif ini tidak bisa tinggal diam.
kita harus proaktif mengambil sikap. Jadi walaupun kita tidak didanai oleh APBD, APBN, tapi kita tidak boleh putus asa bahwa Ma'arif harus melangkah. Sebab kalau tidak akan tertinggal. Jadi maka pelatihan untuk implementasi kurikulum 2013 ini menurut saya adalah sebuah keniscayaan yang dilakukan oleh pengurus Ma'arif wilayah Jawa Timur. Walau sekali lagi saya katakan walau tidak ada dana, tetapi kita tetap masih bisa berbuat, bisa melakukan. Jadi insya Allah karena kita sudah terbiasa melakukan kegiatan secara mandiri, tentu dana bukan sebuah hambatan. Dan alhamdulillah kita juga beriringan dengan yang sudah dilakukan pemerintah. Kalau Kemdikbud itu menerapkan kurikulum 2013 tahun 2013 bersamaan untuk beberapa sekolah sasaran. Sedangkan Kemenang itu dari tahun 2014 dilakukan. Nah, untuk menyiapkan itu maka LP Ma'arif itu tanpa harus menunggu dari Kemenang atau Kemdikbud, itu harus terus menerus itu. Jadi kita sudah 10 angkatan dan tiap angkatan sekitar 60, 50 itu kita harus terus lakukan. Harapannya adalah begitu guru-guru menerapkan kurikulum 2013 itu untuk berada di siapa. Sebab begini, kelemahan perubahan kurikulum menurut analisis saya itu terletak pada implementasinya, kesiapan guru dalam membelajarkan. Jadi kurikulum berubah, tapi gurunya tidak berubah, itu tidak ada artinya. Nah, mindset gurunya hanya nggak dirubah dulu. Mindset guru harus bukan hanya dirubah, Prof. Dibongkar betul. Sehingga ada kesulitan dulu itu. Kalau ini mindset tidak dirubah duluan, dibongkar itu, ya tetap ada mengajarnya bahwa mengajar itu adalah ceramah, gitu. Tidak mau lagi melakukan sebuah pendekatan ilmiah yang memang menurut saya haruskan itu. Harus, kalau tidak generasi kita akan tertinggal. Karena memang kalau hanya tidak melakukan penelitian atau pendekatan ilmiah, mana mungkin kita punya generasi yang tahu bagaimana. Paling banter itu tahu apa. Padahal ini tidak bisa tidak ya. Kalau hanya tahu apa, itu kecil sekali. Jadi paling bawah. Setelah itu kan harus tahu bagaimana. Tahu apa? Ingat dikembangkan terus. Harus tahu. Jadi ini yang memang juga harus tidak bisa tidak di kurikulum seperti apa terus. Jadi kita harus mengajarkan guru agar guru itu tidak sekedar mengajar ilmu yang hanya tahu apa. Kalau hanya tahu apa, menurut kita menjadi pemakai, bukan penggagas. Jadi kalau mereka kembangkan terus itu sampai pada pengetahuan itu. Saya kira itu, Pak. Jadi harus dikonstruksi, yang dibongkar dulu ya, bongkar epistemologi pengetahuannya, Ya. mindsetnya. Nah, ini saya kira sangat menarik sebenarnya. Ada PR besar, khususnya yang dilakukan oleh Ma'arif terus berjalan ke belakang. Nah, harapan kita tidak hanya bisa membongkar mindsetnya guru, tapi di dalam madrasah sendiri jadi saintis baru. Jadi ada semacam laboratorium pengetahuan yang luar biasa. Kalau ini betul-betul apa yang disampaikan Pak Prof tadi, ada epistemologi integratif, itu berarti madrasah kita harus betul-betul mampu menciptakan pembelajaran saintis itu tidak hanya dalam perubahan mindset saja, tapi perilaku. Nah, kan ini silakan. Ya, jadi pembicaraan kita semacam ragam ya. Jadi sesungguhnya di situ ada perubahan yang mendasar dari model berpikir deduktif kepada induktif. Cara berpikir saintifik itu induktif. Taruhlah yang sekarang itu adalah mulai dari mengamati. Nah ini harus mungkin disampaikan kepada guru dari rasionalisme ke
empirisme. Kita tahu bahwa Eropa melalui Pavlovnya itu sesungguhnya paralel dari rasionalisme ke empirisme. Dan kalau ini iya, maka sesungguhnya kaidah-kaidah yang dikemukakan oleh beberapa ulama itu sangat mendukung. Saya ingin ketika kita mencari kebenaran itu ada disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, al-haqiqatu fil a'yan wa fil azan. Kebenaran itu ada di dalam dunia empirik, bukan ada di dalam pikiran. Ini apa artinya? Satu statement atau kaidah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah ini adalah mendukung bagaimana membangunkan kembali tradisi keilmuan yang mengarah kepada scientific mengamati. Iya, jadi research research di mana-mana. Ketika ada perubahan ke arah scientific itu dimulai dari perubahan rasionalisme ke empirisme. Nah, kalau ini iya, sesungguhnya Islam itu yang diinterpretasikan oleh para ulamanya itu sangat mendukung. Dan di situ juga sesungguhnya yang disampaikan Bu Syifa dan Pak Sami, ada tersirat bahwa umat Islam itu bukan tidak kemudian ini ilmu dari orang kafir ditolak, bukan. Ukurannya adalah benar atau salah. Oleh karena itu, saya di dalam khazanah kita itu ada yang mengatakan al-hikmatu dhalatul mu'min. Khudil hikmata min ayyi wi'an farad. Al-hikmatu bisa dimakan filsafat, atau sains, atau kacamata. Dari sains itu dhalatul mu'min, barang orang mukmin yang hilang. Sebetulnya milik kita, bukan hilang. Khudil hikmata min ayyi wi'an farad. Ambil itu, barang kita yang hilang itu dari manapun. Kalau kita baca sejarah, itu peradaban Islam itu ada di Spanyol. Ke barat itu melalui Sisilia, Sisilia ke barat. Jadi kita mempunyai andil besar terhadap peradaban barat yang modern ini. Karena tanpa Islam tidak mungkin ada peradaban barat. Tidak mungkin. Karena apa? Ketika tradisi keilmuan dan filsafat dari Yunani ke barat itu di tengahnya pada peradaban Islam. Kalau tidak ada Islam, tidak nyambung, tidak akan ada apa-apa. Nah, kalau kita mengambil dari barat atau dari timur, karena ada sentrum-sentrum di dunia ini yang menjadi pusat pengetahuan tempo dulu, misalnya China, Iran itu judi sapu, India, Yunani, misalnya. Sekarang diteruskan ke Eropa, ke Amerika, dan sebagainya. Itu semua dari negeri kita, asal pengetahuan itu benar. Berarti sesungguhnya kita ini seharusnya tidak asing. Misalnya kita belajar teknologi informatika, kita belajar tentang nuklir, kita belajar tentang sains apa saja, tentang neuroscience dan sebagainya itu sudah nyampe kita. Al-hikmatu dhalatul mu'min khudil hikmata min ayyi wi'a'in faraj. Jadi itu yang harus dimahamkan. Ini adalah dimahamkan. Nah, kata Pak Sani ini menarik. Jadi bukan hanya dirubah, dibongkar, ada dikonstruksi. Jadi di mana-mana kita tahu ketika ada rekonstruksi itu dimulai dari dekonstruksi, dibongkar dulu. Jadi ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah penilaian dari rasionalisme ke empirisme, dan itu didukung oleh sebuah pernyataan-pernyataan ulama. Yang kedua adalah Muslim itu terbuka terkait dengan dari mana saya. Karena
kita ini secara umat Islam itu punya sumbangsi yang besar dalam membangun harapan sains di dunia. Baik, sangat luar biasa diskusi kali ini. Atau mungkin ada tambahan? Iya. Monggo. Tambahan saya tentang pelatihan di Ma'arif ini ada yang menarik dari sisi peserta. Jadi kalau kita sesungguhnya kurikulum 2013 itu memang fokusnya ke guru, tapi kita itu di dalam pelatihan juga melibatkan kepala sekolah. Nah, harapannya apa? Bahwa ketika kepala sekolah dilibatkan, maka kepala sekolah nanti bisa memberikan semacam budaya, budaya yang bisa yang bisa diciptakan di dalam kepemimpinannya itu, bagaimana agar guru-guru ini nantinya bisa melaksanakan ini dengan baik, ya, dengan sudah pokoknya ini mudah dilaksanakan, maka pelatihan ini juga kepala sekolah juga dilibatkannya. Karena kepala sekolah ini yang punya kewenangan banyak, ya. Iya, betul. Jadi kalaupun nanti guru-gurunya pintar saja, tapi kalau tidak didukung dengan semacam restu dari kepala sekolah, bagaimana manajemennya ini itu bisa terjadi, itu tidak akan bisa berhasil. Nah, di sini pelatihannya itu melibatkan juga kepala sekolah, itu tambahan. Atau mungkin ada kepala sekolah khusus sendiri. Manajemen kepala sekolah. Sebetulnya begini, yang pertama memang kepala sekolah itu materinya yang ada materi tambahan. Ada dua kompetensi. Kompetensi yang pertama harus sama persis dengan guru. Jadi apa yang dilakukan oleh guru harus sama dengan kepala sekolah. Itu minimal. Mengapa ini sekarang minimal? Ada gejala fenomena atau bukan fenomena, kasuistik menurut saya. Ketika ada guru yang tanya kepala sekolah tentang bagaimana cara membuat RPP ini. Nah, dia bingung. Lalu jawab, loh, itu kan sudah saya kirim pelatihan. Bagaimana saya pelatihan?